dan ibu saya pesankan untuk saya. Respon dari keluarga tentunya mereka bingung apa yang saya ikuti. Inovasi yang aku sama teman-temanku bikin itu adalah Saia. Saia adalah platform jual beli di bidang makanan dan kerajinan khusus untuk perempuan UMKM. Melihat dari para perempuan UMKM yang masih susah untuk mempromosikan produk mereka yang biasanya melalui mulut ke mulut sama hanya sekedar pasang status di WA. Jadi aku sama temanku berpikir untuk membantu mereka gimana caranya supaya mereka dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan ekonomi mereka. Perempuan inovasi itu bikin aku jadi semangat hidup karena aku jadi merasa ada hal baru yang harus aku pelajari seperti belajar UI UX design ini. Setelah mengikuti program Perempuan Inovasi, aku jadi punya impian bisa bekerja di bidang teknologi dan terus mengikuti perkembangan teknologi, bisa bekerja di rumah untuk bisa tetap bersama keluarga dan bisa berpenghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Buat teman-teman perempuan inovasi, jangan katakan nggak bisa. Coba ubah dengan katakan, aku bisa belajar ini. Dan meskipun belajar kita lambat dari yang lain, setiap langkah yang kita jalani itu berdampak besar pada kehidupan kita. Waktu itu aku Halo, halo, selamat malam teman-teman. Oke, aku buka dulu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Akhirnya ya teman-teman, kita ketemu lagi di Inspirasi Perempuan Inovasi. Di mana kita menghadirkan woman in science, teknologi, engineering, mathematics, atau perempuan yang berkarya di bidang STEM untuk membagikan pengetahuannya. Sebelum itu kenalan dulu ya teman-teman. Kenalin, nama aku Afifah. Afifatul Aziza, bisa dipanggil Afifah aja. Aku anggota dari Perempuan Inovasi. Nah, kali ini Kak Asanil Tafahda yang berkarir menjadi software engineer dan S2-nya di Social Data Science di Oxford. Wow, Oxford University, teman-teman. Kalian pasti udah pada penasaran nggak sih gimana Kak Nilta bisa mewujudkan impiannya sampai S2 di Oxford? Pada penasaran nggak teman-teman? Sebelum itu nih, wah ternyata udah ini ya, udah banyak yang join. Boleh nggak teman-teman kenalan dulu room di komentar di chat yang ada di Zoom, kalian namanya siapa, dari mana, terus kenapa nih ikutan agenda ini gitu. Selamat malam Alia, halo, selamat malam Kak Desi. Yuk, yuk, dari mana aja nih semuanya teman-teman? Halo, selamat malam. Oh, ini ada Kalvia dari Surabaya. Ada lagi nggak yang dari Surabaya? Atau ini dari Malang mungkin? Dian dari Jakarta. Halo Kak Dian. Ada Kak Erik juga dari Cilacap. Wah, dari Bekasi. Waduh, jauh banget dari Bekasi, Kak. Dari planet lain lah. Ada lagi nggak teman-teman? Oh, ada yang dari Kalimantan Timur. Dari Bogor juga. Wah, dari mana-mana hadir. Bandung ada Kak Dea dari Bandung. Kediri, Kak Nadira dari Tangerang Selatan. Wah, kalian udah pada nggak sabar nggak sih mau ngobrol langsung sama Kak Asanilta? Oke, oke, oke teman-teman, karena sudah pada absen,
dan udah pada semangat juga dan nggak sabar juga ya kayaknya. Wow, kita langsung aja mulai acaranya. Sebelum itu aku mau bacain tata tertib dulu untuk acara malam hari ini. Jadi teman-teman diharap menggunakan nama asli selama webinar supaya bisa saling mengenal gitu ya. Terus kemudian selama sesi berlangsung, teman-teman diharapkan menyalakan kamera ya. Terus jangan lupa kirim chat juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau apa, kalian bisa nulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Jangan lupa terus tetap aktif ya teman-teman, beri insight atau pandangan tentang sesi hari ini. Kemudian tetap gunain bahasa yang baik dan sopan selama berinteraksi. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, aku bakal bacain susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian ada pengenalan perempuan inovasi, dan ada sesi inspirasi perempuan inovasi dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian ada scan QR untuk dapetin sertifikatnya dan penutup. Nah, buat teman-teman, mohon di notes ya, dicatat baik-baik. Karena di akhir sesi nanti akan ada pengisian feedback form sebagai bukti kehadiran dan syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa bertahan sampai akhir, sampai dengan mengisi formnya sampai penutupan gitu ya teman-teman ya. Karena uh, link link QR nanti tidak akan dibagikan di luar Zoom. Gitu ya teman-teman. Oke. Oke Kak. Oke, aku bakal kenalin dulu ke teman-teman perempuan inovasi itu apa. Jadi perempuan inovasi adalah komunitas perempuan yang saling dukung untuk berkarya dalam sains, teknologi, engineering, dan matematik, khususnya di bidang teknologi ya teman-teman. Kemudian untuk bisa tahu acaranya apa aja, selain follow Instagramnya, teman-teman juga bisa join di grup Telegram Komunitas Perempuan Inovasi untuk dapatkan berbagai informasi, mulai dari beasiswa bootcampnya, networking dengan perempuan dalam sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kemudian teman-teman juga bakal dapat informasi peluang belajar dan bekerja di teknologi. Selain itu ada acara untuk meningkatkan keterampilan dan pengembangan karakter dalam sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Gitu teman-teman. Untuk terus tetap terhubung dalam perempuan inovasi, teman-teman bisa join join komunitasnya di Telegram, terus bisa juga subscribe YouTube-nya Perempuan Inovasi, follow juga sosial medianya di TikTok maupun di Instagram, karena di sosial media kami selalu akan share informasi tentang agenda-agenda perempuan inovasi setiap minggunya ya teman-teman ya. Oke, nah asik banget nggak sih komunitas perempuan inovasi? Yang belum join atau gabung di grup Telegramnya bisa join sekarang juga. Teman-teman juga bisa teman-teman juga bisa untuk share acara hari ini. Terus jangan lupa tag juga Instagram Perempuan Inovasi, dan bisa juga tag narasumbernya, ada Kak Asanilta. Tag Instagram aku juga boleh banget, ada Afifa. Terus ada moderator kita juga Kak Sophia Mega. Iya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke agenda yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu nggak sih teman-teman? Udah pada nggak sabar kan mau mendengarkan langsung sharing uh, Kak Asanilta bagi-bagiin informasinya, tentang pengalamannya juga. Nah, aku kenalin dulu ke moderator kita malam ini, ada Kak Sophia Mega. Kak Sophia Mega merupakan social media and community officer di Perempuan Inovasi. Nah, Kak Mega ini biasanya yang kalian temui di grup Telegram komunikasi atau
di konten-kontennya perempuan inovasi. Kalian udah pada kenal deh pasti, pasti banget. Dan selain itu Kak Mega ini juga punya buku loh teman-teman. Udah namanya Anatomi Perasaan Ibu gitu. Selain itu Kak Mega juga punya Instagram namanya Tamasya Kedai Kopi. Kak Mega sering banget share-share tentang aktivitasnya eh, di Tamasya Kedai Kopi. Kafe-kafe kalau misalnya ada yang mau kenalan lebih dekat dengan Kak Mega, boleh banget nanti sharing-sharing tentang kopi ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja aku persilahkan Kak Sophia Mega. Oke, Afifa, terima kasih banyak udah nemenin acara ini tadi dan udah memulai inspirasi perempuan inovasi ketiga nih teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, namaku Sofia Mega dan aku seperti yang tadi dikenalkan adalah tim dari komunitas perempuan inovasi. Secara khusus aku banyak ketemu sama kalian nih di Telegram dan mungkin juga acara-acaranya ya. Udah beberapa kali moderatornya bareng aku nih. Gitu. Nah, kita pengen sih selanjutnya nih moderatornya bisa dari teman-teman perempuan inovasi. Jadi jangan lupa tungguin terus ya. Oh, sorry banget tiba-tiba keselak ya. Oke, aku hari ini semangat banget sih ya untuk acara Inspirasi Perempuan Inovasi. Karena sebenarnya memang di acara-acara perempuan inovasi itu kita pengen banget selalu acaranya full perempuan untuk nunjukin bahwa sebenarnya orang-orang yang bekerja di STEM, orang-orang yang bekerja di teknologi itu juga banyak yang perempuan gitu. Jadi teman-teman kalau butuh role model perempuan dalam STEM, cek terus di Instagram komunitas acara-acaranya perempuan inovasi. Dan spesialnya hari ini karena bulan ini tuh perempuan inovasi lagi belajar AI kan, jadi banyak banget nih acaranya. Hmm, acaranya acaranya itu banyak yang tentang AI. Ini sorry sebelumnya aku mau balas dulu dari Imanta Azaki. Iya, jadi acaranya saat ini karena tadi ada kendala teknis di live streaming, jadi bisa diarahkan ke Zoom ini aja ya. Jadi boleh langsung dikasih linknya Zoom-nya untuk masuk ke acara hari ini. Jadi boleh teman-teman yang nge-share yang punya linknya Zoom hari ini boleh dibagikan ke teman-temannya ya biar bisa langsung masuk. Karena memang tadi ada kendala teknis gitu. Oke, hari ini tuh aku semangat banget karena kita bahas AI. Terus ada satu hal yang baru adalah social data science. Bagaimana sih kita menggunakan data science untuk persoalan-persoalan sosial gitu ya. Dan secara langsung kita akan ngobrol nih sama Kak Nilta yang adalah belajar data science-nya langsung ke Oxford University gitu. Kalau kita kenal tadi Kanilta mulai dari S1 Informatika di ITB gitu ya, terus memulai karirnya jadi software engineer, terus S2-nya di Oxford University ambil social data science. Pasti teman-teman juga pengen tahu ya kenapa social data science, kenapa IT. Jadi hari ini kita nggak akan langsung ngomongin data science dan AI-nya, tapi kita bakal ngobrolin backgroundnya Kanilta dulu, baru ngobrolin social data science, dan terakhir nanti Kanilta bakal presentasi ini, tesis yang dikerjakan social data science itu seperti apa. Apa sih hasil belajar dari S2 gitu ya, social data science di Oxford University. Nah, kita langsung aja sapa Kak Niltanya, biar kita bisa langsung ngobrol sama Kak Nilta. Hai Kak Nilta. Halo, halo. Senang banget sih bisa punya kesempatan ngobrol sama Kak Nilta. Hari ini bagaimana kabarnya, Kak? Hari Minggunya udah diisi sama kesibukan apa aja tuh? Baik-baik, excited kok. Aku ini emang harian udah look forward to sharing bareng teman-teman semua. Ya. Oke. Ah, terus kemarin tuh kita sempat nanya Kak di grup WhatsApp ya, yang
teman-teman udah pada kumpul gitu, kayak kenapa sih pada ikutan acara ini. Terus banyak juga yang cerita emang kayak pengen belajar data science sama AI gitu. Terus pengen mengetahui ya data science untuk masalah sosial itu gimana. Terus juga ada yang lagi memperdalam data science dan AI. Dan pastinya banyak juga nih Kak yang pengen tahu gimana sih bisa sampai kuliah di Oxford gitu. Nah, mungkin tadi udah kasih sedikit-sedikit background. Um, aku jadi penasaran nih setelah S2, kesibukan Kanilta sekarang ngapain aja tuh? Nah, kalau aku kayak yang sebelumnya disebut kan aku kerjanya sebagai software engineer. Nah, setelah beres S2 itu aku banyak nge-freelance project-project biasanya sambil sebenarnya aku uh, setahunan ke belakang nih lagi ngebangun board game cafe juga di Bandung. Nah, itu mungkin yang agak agak melenceng dikit dari data science tapi agak apa-apa buat hobi juga ya. Nah, terus kebetulan juga ini baru join sama tim rumah pendidikan dari Pusdatin di bawah Kemdikbud itu ntar bakal bangun aplikasi untuk kolaborasi murid sama guru, sekolah, ortu murid, dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi memang Kanilta itu berkarirnya sebagai software engineer ya. Nah, nanti kita akan coba kulik-kulik lagi apa sih yang bikin penasaran sama data science. Tapi sebelum itu nih Kanelta, sebelum kita mulai diskusi social data science-nya ya, aku jadi penasaran gitu ya. Tadi Kanelta juga cerita sebenarnya punya beberapa hobi yang lain. Sebenarnya juga Pak suka orkestra gitu ya, suka fotografi, banyak gitu loh hobi Kanilta gitu sebenarnya yang kayaknya orang nggak kebayang, oh kalau punya hobi itu S1-nya ambil informatika gitu. Tapi kenapa Kanilta pada awalnya, oke aku mau S1 informatika nih. Aku emang baru memutuskan tuh kayak akhir-akhir kelas 3 baru soalnya sebelumnya aku nggak tahu sebenarnya informatika tuh ngapain sebenarnya. Kalau kayak zaman berapa itu 12 tahun yang lalu itu soalnya belum seramai sekarang ya maksudnya pengetahuan soal ngoding lah, soal data science apalagi. Nah, padahal dulu pas kecil tuh aku juga suka main komputer terus ternyata dulu pernah kayak ngoding-ngoding juga bikin web page, cuman nah aku gak ngerti bahwa itu tuh yang dinamakan dengan ilmu komputer atau informatika. Nah pas aku tahu, aku merasa kayak, oh wow ternyata aku bisa bikin sendiri ya kayak gitu, bisa bikin aplikasi sendiri, bisa bikin website sendiri, program sendiri, berasa kayak kayak magic gitu di otak aku waktu itu. Sehingga ya udah akhirnya memutuskan mau masuk informatika dan emang sebelum masuk aku nyoba ngoding-ngoding sendiri ternyata wah bagi aku waktu itu seru banget ternyata gitu. Oke, jadi Kanilta coba ngoding-ngoding sendiri dulu ya sebelum Mm-mm. S1. Tapi Mm-mm. kayak sempet, apakah emang first impressionnya langsung seru tuh Kak? Belajarnya dari YouTube apa dari mana tuh? Karena pasti sebelumnya tidak seperti sekarang ya. Banyak kreator Iya. ngajarin coding tuh. Kalau dulu tuh, aduh apa ya nama websitenya? Kalau misalnya mungkin sekarang ada yang tahu kayak LeetCode atau HackerRank dulu eh, semacam itu, tapi bahkan webnya dulu belum se secanggih yang sekarang-sekarang gitu ya. Jadi isinya cuman kayak problem-problem, terus kayak mesti kita solve dengan kode kayak gitu. Terus, nah bagi aku waktu itu kayak berasa kayak kayak main puzzle gitu ya. Mungkin karena itu juga sekarang suka main board game yang sebenarnya isinya juga banyak problem solving dan berstrategi gitu sehingga itu kayak berpikir analitis itu yang membuat aku suka sama dunia komputer dan perkodingan ini. Oke, nah aku jadi penasaran nih sama teman-teman, ada nggak sih yang sebenarnya kalian itu masih SMK, SMA, atau bahkan SMP masih sekolah gitu ya, terus mulai kepikiran nih sama jurusan informatika atau teknologi, boleh ya kalian bisa chat di kolom chat
biar kita tahu gitu ya, apakah ada nih yang mulai berminat kuliah ke sana. Nah, tadi kita udah terjawab ya pertanyaan Kanilta awalnya sampai penasaran sama informatika, terus S1 di ITB gitu kan. Nah, terus tadi Kanilta memulai karirnya tuh ya dari software engineer intern gitu sampai akhirnya sekarang jadi full time, terus sempat juga bekerja secara remote gitu ya dari perusahaan luar negeri juga gitu ya. eh Pada saat itu nih ketika habis lulus S1, kenapa akhirnya kayak memutuskan oke deh aku berkaryanya lewat jalur software engineer nih Kak? Sebenarnya kalau dari jurusan informatika itu emang ada macam-macam sih apa jalur yang bisa ditempuh. Software engineer pun sebenarnya bisa kayak front end, bisa back end, bisa full stack. Terus ada juga teman-teman aku yang yaitu UI UX atau jadi PM macam-macam. Nah, kalau misalnya aku kebetulan waktu itu eh, paling tertariknya di back end dan di data. Jadi bukan tesis, maksudnya tugas akhir aku pas S1 juga itu aku kayak mengembangkan spelling and grammar checker untuk bahasa Indonesia, di mana aku jadi mulai mempelajari soal natural language processing, dan aku juga belajar, dan internship aku juga web development, dan di situ jadi mulai terbangun apa ya passion aku di khususnya di bidang itu sih, backend web dan di data. Nah, jadi selama 5 tahun itu makanya aku banyaknya berkarir sebagai software engineer di backend dan data. Oke. Jadi, oh ini aku baca responnya teman-teman nih kan Nilta. Ternyata ada yang lagi S1 jurusan matematika di UT, terus ada juga yang bismillah nih tahun depan. Amin. Amin gitu ya. Semoga insight-insight hari ini jadi lebih menggambarkan gitu ya informatika, software engineer, terus nanti data science seperti apa gitu. Karena kadang yang biasanya nggak kita ketahui ketika sekolah tuh kayak langkah-langkahnya tuh mau kemana aja. Nah hari ini kita belajar sama Kak Nilta. Tadi kita udah ngobrolin kenapa software engineer gitu ya, yang ternyata Kanilta itu jadi tertarik sama back end dan data. Nah sekarang nih nggak semua orang gitu ya setelah karirnya udah di software engineer, bekerja dari perusahaan luar negeri juga secara remote, masih kepikiran untuk S2. Nah apa sih yang mendasari Kanilta mau deh coba lanjut S2, terus jurusannya data science, dan data science-nya social data science gitu. Boleh nggak sih Kak diceritain kenapa tuh? Ya, ini sebenarnya emang gak selumrah itu ya, karena bahkan kalau misalnya udah beberapa tahun kerja sebagai software engineer, bahkan dulu juga manajer aku pernah ada yang pas aku cerita aku tertarik mau S2, dia bilangnya dia malah dia sendiri udah S2 nyesel kok, soalnya gak merasa berguna buat karirnya, karena emang banyak orang yang udah karir di software engineer mungkin merasa yang penting ya skill skill di kerjaannya itu yang paling penting buat karirnya, dan itu emang in some cases benar. Nah, tapi kenapa aku jadi kepikiran buat S2? Pertama itu sebenarnya aku terinspirasi juga dari kakak aku yang sekarang tuh lagi PhD juga di Oxford, dan itu membuat aku explore lebih lanjut emang apa aja sih yang bisa dipelajarin di S2 gitu. Karena kalau misalnya jurusannya computer science lagi, sebenarnya aku waktu itu belum terlalu tertarik gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat di webnya dan aku menemukan jurusan social data science ini, justru itu yang membuat aku sangat sangat curious gitu. Emang apa sih social data science ini? Dan ternyata dia adalah jurusan interdisciplinary yang dia menggabungkan social science dengan data science. Oh, Jadi mungkin dibilang di bidang sosial iya, tapi di bidang datanya juga iya. Dan personally aku kan merasa mungkin aku sebagai orang yang di backgroundnya udah
cukup teknis, justru menurut aku ini mungkin menjadi opportunity yang bagus banget buat aku untuk bisa expand knowledge aku dan bukan cuma knowledge secara teknis tapi juga pengalaman aku dan berkenalan dengan orang-orang lain dari bidang sosial. Karena selama ini kan kadang kita selalu berpikir bahwa teknologi adalah kayak pasti solusi untuk segalanya, tapi kita kadang membangun hal tanpa memperhatikan dulu aspek sosialnya itu kayak gimana sih sebenarnya kita gak mempelajari dulu konteks sosialnya itu dan aku merasa ini sebenarnya penting banget buat kita pelajarin sehingga aku memutuskan untuk belajar social data science biar aku bisa mengaplikasikan eh, technical skills aku secara pas di dunia sosial ini gitu. Oke, kita jadi punya perspektif baru tentang S2 Mm-mm. ya teman-teman. Kalau ternyata ya memang ada benernya juga kalau itu mungkin tidak akan membantu ke teknisnya secara serta-merta gitu ya. Tapi kalau di sini Kanilta justru melihat S2 itu sebagai peluang untuk belajar hal yang baru yang semakin memperkuat sisi teknisnya juga secara konsep dan pengetahuan baru ya yang sebelumnya informatika jadi social data science. Oke. Ini kita juga udah ada yang nambah-nambah nih merespon. Ada Musyawamah sekarang kuliah S1 Teknik Sipil. Ih, seru banget ya, ada anak teknik sipil loh ikut acara teknologi. Meskipun STEM itu juga bagian engineering ya teman-teman. Boleh diceritain nggak Musyawamah kamu tertarik ikut acara ini karena apa? Terus juga ada Cynthia nih yang jurusan meteorologi dan tertarik bahas AI untuk pengaplikasian di weather prediction and modification. Oke, seru banget ya background-nya teman-teman ternyata. Oke, tadi kita udah sedikit belajar soal S2 itu membantu pengetahuan kita seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba dalemin ya teman-teman diskusinya ke social data science itu. Selama ini tuh Perempuan Inovasi mungkin lebih banyak mengeksplor soal data science-nya nih kan Nilta. Jadi kita bener-bener juga baru mengerti, oh ada ya social data science gitu. Dan jadi pertama-tama kita mungkin perlu belajar dulu apa sih sebenarnya bedanya social data science dan data science sendiri. Boleh tuh Kak Nilta bisa dijelasin. Nah, sebenarnya kalau data science sendiri, yaitu ya si ilmu penggunaan data, di mana data di sini tuh bisa data apapun gitu, data dari komputer, data dari device, data dari media sosial, data dari apapun gitu, untuk ya maksudnya menganalisis berbagai hal gitu. Kalau data science memang seluas dan segenerik itu, dan emang saat ini data science mungkin digunakan dalam almost everything we use di internet, ya, termasuk berbagai bidang, termasuk medicine dan segala macam itu juga udah banyak banget yang menggunakan data science. Nah, kalau social data science ini seperti yang tadi aku jelasin, dia mungkin sebagai kalau misalnya kita ada data science dan social science, dia kayak intersection di antara keduanya. Jadi di sini social data science itu khusus menggunakan data sosial yang jadi yang berhubungan dengan eh, eh, manusia sebagai makhluk sosial atau berhubungan dengan isu-isu sosial atau berbagai sosial di sini pun sebenarnya cukup luas ya, bisa kayak kalau misalnya dalam kasus yang nanti aku jelasin di tesis aku itu sebenarnya agak berhubungan sama legal juga. Tapi juga teman-teman aku juga ada yang berhubungan sama eh, soal risetnya soal penggunaan untuk international relations atau dalam ekonomi. Jadi macam-macam, cuman dalam konteks di mana dia melihat aspek sosialnya juga gitu. Oke, aku jadi penasaran data sosial itu seperti apa sih Kak contohnya? Mungkin biar teman-teman makin tergambar yang membedakan social datanya itu tadi.
Nah, itu juga sebenarnya mungkin macam-macam ya, tergantung tadi mau ngambilnya juga di bidang apa. Kalau yang paling umum mungkin kita bisa sebut data sosial, mungkin kayak misal data dari media sosial yang eh, dibuat oleh manusia gitu, tapi ya karena mungkin ada juga data-data dari sekarang, apalagi ya mungkin data-data dari sosial media, tapi sebenarnya dia dari bot gitu. Nah, kalau yang kayak bukan buatan manusia mungkin, nah itu jadi kita nggak terlalu anggap sebagai data sosial. Tapi nggak harus dari sosial media juga. Mungkin misal kayak contohnya yang aku gunakan sendiri dalam tesis aku itu kayak misal aku pakai datanya adalah eh, data kasus-kasus UU ITE misalnya. Nah itu kan datanya sendiri berhubungan dengan kayak dengan itu ada merepresentasikan seorang manusia gitu sebenarnya yang melewati proses kasus tersebut gitu. Misal, kalau misalnya contoh lainnya, misal temen aku mengambil data tuh dari data statistik kejahatan, misal di area-area mana terjadi kejahatan dan kejahatannya seperti apa. Nah, misal itu beberapa contoh data yang sosial gitu. Oke. Jadi apakah bentuk datanya itu bukan angka gitu ya, Kak Nilta? Jadi lebih ke apa ya? Apakah bisa kayak kita sederhanakan dengan lebih ke kualitatif atau seperti apa, Kak Hmm. Nilta? Sebenarnya bukan berarti gak mungkin angka juga, karena kalau misalnya angka itu merepresentasikan sesuatu yang berhubungan dengan si sosialnya itu, dia mungkin juga angka gitu. Tapi Oke. tapi in some cases bisa juga tekstual, bisa juga sebenarnya bahkan suara atau eh, bentuk datanya sih bisa apa aja. Cuman tadi misal kalau misalnya datanya sendiri angka tapi dia berupa misal dari mesin apa gitu ya. Nah, mungkin itu belum tentu data sosial gitu. Oh, oke. Jadi itu ya letak perbedaan. Tapi oh ya sorry tadi yang kualitatif itu benar juga karena biasanya kalau misalnya kita dalam social data science selain si kuantitatifnya sendiri biasanya juga disertai dengan analisis kualitatif. Jadi misal kita melakukan kalau misalnya data science biasa mungkin hanya melihat dari datanya doang, sumber Mm-mm. datanya si angka-angkanya atau teksnya atau apa. Kalau misalnya di social data science kita diharapkan untuk menganalisisnya secara kualitatif juga, melihat dengan misal kondisi kondisi sosial saat ini bagaimana dan bagaimana it relates with our data. Karena kadang bisa jadi datanya begini, tapi itu sebenarnya tidak merepresentasikan the whole story di apa ya di dunia sosial kita gitu. Oke. Oke. Nah, biar makin paham ya teman-teman, karena ini juga udah ada yang mulai bertanya gimana caranya mengaplikasikan data science dalam isu sosial, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Nilta. Jadi sebenarnya gimana sih secara sederhana data science sama AI ini untuk menganalisis isu sosial itu? Dan mungkin tadi juga Kak Nilta menyebut bahwa data science ketika tidak diolah dalam konteks sosial itu tidak merepresentasikan sosialnya gitu. Nah mungkin juga bisa diceritakan gitu ya mana sih yang merepresentasikan sosialnya dan tidak gitu Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya gimana cara mengaplikasikan data science dan AI untuk analisis isu sosial. Nah, jadi kita di sini perspektifnya itu bukan bahwa kita ingin menggunakan data science-nya itu, tapi perspektifnya lebih ke memahami si isunya dulu, lalu si data science-nya itu kita tempatkan sebagai alat-alat untuk membantu kita memahaminya itu. Jadi bahkan emang nggak semua isu sosial perlu menggunakan data science atau perlu menggunakan AI. Nah, nggak. Sehingga yang paling penting sebenarnya yang pertama dilakukan adalah kita menganalisis dulu si isunya itu secara
latar belakangnya bagaimana, kondisinya saat ini bagaimana, lalu permasalahan yang ada tuh apa, dan apakah permasalahan itu betul bisa eh, diselesaikan atau bahkan tidak perlu diselesaikan ya, bahkan misal bisa dibantu dengan data science, termasuk data science pun belum tentu menggunakan AI, karena itu bahkan bisa menimbulkan masalah-masalah baru lainnya gitu, sehingga yang penting kita harus memahami gapnya itu di mana antara yang ingin kita ingin lakukan atau kita ingin kontribusi adalah seperti apa, dan yang kurang di kondisi saat ini seperti apa, dan kenapa perlu menggunakan misal data science. Apakah datanya bisa kita dapatkan dengan mudah, tapi belum belum ada yang bisa menganalisisnya secara manual gitu misal, atau mungkin kalau misalnya eh, dilakukan secara manual oleh manusia, entah mungkin bisa banyak kesalahan atau misalnya bisa banyak hal-hal yang mungkin terlewat atau hal-hal seperti itulah mungkin. Oke, setidaknya sekarang kita jadi punya bayangan bahwa sosialnya itu yang paling jadi posisi pertama dianalisa gitu ya. Kemudian data science-nya sebagai tools gitu. Nah, mungkin kita akan lebih memahami itu ketika nanti Kanelta bisa jelasin ya hasil tesisnya seperti apa gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tesis Kanelta tadi gitu ya, aku jadi penasaran. Tadi udah bahas bahwa kalau social data science itu sosialnya yang dianalisa dengan data science. Nah, kita sekarang pengen coba ubah apa sih dampak sosial dari data science dan AI. Apalagi tadi Kanilta udah bilang kalau tidak semua masalah sosial juga sih butuh data science dan AI. Nah, kembali lagi dari yang tadi aku bilang, emang kita harus berhati-hati juga dalam penggunaan data science dan AI, karena uh, dari data science dan AI pun pasti akan ada dampak sosialnya, apalagi jika tidak digunakan dengan benar atau tidak diteliti dengan benar. Itu juga akan menimbulkan efek-efeknya sendiri, sehingga misal kalau misalnya di salah satu yang aku pelajarin di social data science itu kemarin, misalnya ada pelajaran fairness, accountability, and transparency in machine learning. Nah, di situ jadi kita nggak cuman belajar cara mengaplikasikan machine learning itu gimana, tapi gimana cara membuat pengaplikasiannya itu jadi secara adil sehingga tidak menimbulkan diskriminasi sosial, dan juga hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebenarnya kan misal kayak data science dan AI dan machine learning ini banyak keputusan yang dibuatnya sehingga oleh komputer gitu. Sehingga bisa jadi salah, bisa gitu. Nah, tapi salah satu jadi pertanyaannya kayak kalau ada masalah atau ada yang salah, yang dipertanggungjawabkan siapa? Karena ini kan yang mau membuat keputusannya komputer nih. Kenapa dia membuat keputusan seperti itu? Nah, kadang itu juga menjadi penting untuk diketahui. Nah, itu yang dinamakan dengan transparansi juga. Masalahnya beberapa data science dan AI ini kadang emang banyaknya kita nggak bisa secara konkret mengetahui kenapa dia membuat keputusan seperti itu gitu. Kenapa dia menghasilkan hasil seperti itu? Karena ada beberapa sistem yang sifatnya memang black box kayak gitu. Nah, tapi kadang di beberapa eh, konteks tertentu, nah itu dia kadang kita perlu memahami sosialnya di beberapa konteks tertentu, hal kayak gitu bisa menjadi berbahaya gitu. Misal kalau misalnya hal seperti di medicine mungkin, atau enggak misalnya kalau di banking gitu, kenapa kalau ada sistem yang memutuskan kenapa dia diboleh diberi kredit, kenapa yang ini enggak. Nah, kadang ada trade-off di antara akurasinya mungkin sistemnya lebih tinggi, tapi secara secara
transparansinya mungkin kurang atau accountability-nya kurang, mungkin juga si fairness-nya itu kurang karena ternyata dia jadi menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Nah, itu yang salah satu hal yang harus diperhatikan juga dalam membangun sistem dengan menggunakan data science, machine learning, ataupun AI. Oke, oh ternyata ketika memang iya jadi persoalannya memang ketika AI itu menimbulkan masalah ya yang seperti yang kita lihat hari ini, kasus-kasus baru selalu ada, kita jadi bingung siapa yang bisa bertanggung jawab soal itu karena itu komputer gitu ya. Nah, teman-teman mungkin jadi makin penasaran nih sebenarnya bentuk implementasi social data science ini seperti apa. Nah, jadi kita di sini nanti Kanilta akan mempresentasikan nih secara singkat, secara sederhana juga sebenarnya penerapan social data science itu seperti apa dari hasil tesis Kanilta. Nah, mungkin dari tim operator boleh dibantu untuk share screen dulu nih penjelasan dari tesis Kanilta. Dan nanti kita dengarkan selama sekitar 10 menit baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena aku lihat di sini udah mulai banyak banget nih yang bertanya. Jadi teman-teman ditunggu, nanti boleh raise hand atau tanya di kolom chat. Oke, kita tunggu dulu untuk tim operator bisa share screen. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Oke. Oke, Kak Nilta boleh disampaikan ya hasil tesisnya nih biar teman-teman makin paham soal social data science. Silakan. Oke, jadi tesis aku nih judulnya mungkin agak kumur-kumur ya. Panjangnya adalah Digital Protection or Suppression, Examining Indonesia Cyber Law Cases Through Text Mining of Court Decisions. Nah, yang artinya adalah di sini aku mau mempelajari kasus-kasus UU ITE di Indonesia menggunakan metode text mining di mana yaitu aku menganalisis teks-teks dari si kasus-kasusnya itu untuk mempelajari sebenarnya si UU ITE kita ini apakah memberi kita sebagai warga perlindungan di dunia digital atau justru apa ya suppression itu jadi kayak menghilangkan kebebasan digital kita gitu. Nah, mungkin next aku jelaskan sedikit soal metodologinya. Mungkin nggak bakal secara detail juga karena ini sih setiap setiap hal yang kita analisis itu sebenarnya eh, metodenya di data science terutama bisa selalu berubah-ubah, bisa kita gunakan berbagai macam 1.000 cara dan itu semua tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang paling komprehensif dan mungkin akurat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang aku lakukan itu, aku melakukan web crawling, itu ke Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk mendownload semua kasus-kasus dokumen PDF-nya itu. Lalu aku mengekstraksi informasi dari si PDF-nya, termasuk misal kayak si orang ini pekerjaannya apa, dia kejahatannya apa, lalu si si korbannya juga mungkin dia apakah terlibat dalam institusi tertentu atau berbagai detail tentang kasus-kasusnya. Dan yang paling penting yang akhir itu aku melakukan exploratory data analysis dari semua data yang sudah aku ekstraksi dan klasifikasi ini. Apa sih sebenarnya apa aja kesimpulan-kesimpulan yang bisa aku tarik, apa aja informasi menarik dan insightful yang mungkin belum didapatkan orang lain gitu. Nah, terus oh ya, terakhir sebenarnya kalau misal ini kan aku lakukan pada awal 2023 dan saat itu juga AI seperti kayak ChatGPT dan lain-lain emang belum se-advance sekarang. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya eh, salah satu metode yang bisa digunakan di data science adalah penggunaan large language models untuk membantu
dalam task-task tersebut. Sehingga untuk selanjutnya sebenarnya task ini bisa salah satunya dengan lebih mudah dilakukan menggunakan bantuan large language model. Oke, next. Nah, terus jadi dari tesis aku ini aku dapat hasil apa aja sih? Karena ini kan sifatnya exploratory, sehingga sebenarnya ada cukup banyak insight yang aku dapatkan, tapi ini aku jelasin beberapa aja mungkin yang paling utama. Nah, yang paling pertama mau aku telusuri waktu itu, kayak sebenarnya si UU ITE ini untuk cybercrime kayak gimana sih yang selama ini dia dia tangani? Karena kan setahu kita ya, cyber law itu untuk cybercrime, cybercrime itu yang sifatnya kayak hacking dan lain-lain itu sebenarnya yang kita sebut cyber dependent crime, di mana kejahatannya sendiri memang alat utama dan target utamanya adalah kayak menggunakan komputer gitu. Dan dia tidak bisa dilakukan tanpa komputer. Sedangkan cyber enabled crime itu adalah kayak kejahatan tradisional yang bisa dilakukan kayak secara online ataupun offline, secara digital ataupun non digital. Cuman kalau misalnya dalam kasus cyber enabled berarti dia kejahatannya kebetulan dilakukan menggunakan komputer atau menggunakan internet gitu. Nah, dari hasil data yang aku kumpulkan dan analisis, yang menarik menurut aku adalah bahwa si UU ITE kita ini eh, ham- dari hampir semua kasus sebenarnya paling banyaknya adalah bukan kasus cyber dependent crime kayak hacking yang itu sebenarnya sangat rendah ya di listnya itu, ataupun misal kayak pencurian data, apalagi tahu kan kita banyak kasus kebocoran data dan lain-lain. Tapi sebenarnya kasus-kasus tersebut sangat jarang maksudnya dikasusin gitu dalam UU ITE. Sedangkan yang paling banyak adalah apa? Pelanggaran kesusilaan dan pencemaran nama baik. Jadi dari semua ribuan kasus itu sebenarnya 82% itu sifatnya adalah cyber enabled crimes, termasuk tadi kesusilaan, pencemaran nama baik, judi online, ujaran kebencian, penipuan, dan lain-lain. Nah, dan ini mungkin bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan ya, apalagi melihat bahwa tahun 2022 ini, padahal sebenarnya ada 800 juta serangan siber nih. Tapi sementara UU ITE kita ini mentok-mentoknya dipakai buat kasusin pornografi lagi, pencemaran nama baik lagi gitu. Nah, mungkin boleh next. Nah, kenapa ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan dalam em, hal kebebasan digital kita? Karena dari hasil analisis aku pun, aku melihat speech crimes itu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ya. Nah, itu aku bagi lagi dulu menjadi dua kategori dan aku klasifikasi. Yang pertama adalah speech crime terhadap institusi. Nah, ini salah satu yang cukup umum juga ditemukan dalam kasus-kasus UU ITE, yaitu kasus yang di mana umumnya terdapat relasi kuasa karena si target ujaran atau pencemaran nama baiknya ini biasanya lebih berkuasa gitu, misalnya dari polisi atau dari pemerintah atau bahkan atasan kerja, sehingga itu membuat si eh, mungkin kita sebut pelaku, tapi terkadang dia juga adalah korban gitu ya. Jadi korban kriminalisasi juga karena mungkin misal salah satunya di kasus ini adalah misal ada petani yang dia mengucap di sosial medianya sendiri, dia eh, mengatakan hal yang buruk terhadap polisi gitu. Bahkan bukan polisi spesifik gitu, hanya aduh polisi buruk gitu misalnya. Nah, itu pun dia bisa dipenjara dan memang sudah ada kasusnya. Lalu misal yang pejabat publik, kadang kepala daerah dikritik secara online, itu pun sudah ada beberapa kasusnya di mana si pengkritiknya terkena kasus UU ITE juga dan dipenjara. Apalagi biasanya misal yang terkena jadi korban kriminalisasinya adalah aktivis atau mahasiswa atau bahkan warga biasa. Dan juga bahkan dalam kasus misal
di salah satu kasus saya menemukan bahwa ada guru-guru yang eh, komplain gitu online bahwa mereka sudah lama tidak menerima gaji karena gajinya itu diambil oleh kepala sekolahnya gitu. Lalu itu mereka pun terkena penjara, padahal setelah ditelusuri memang betul bahwa si kepala sekolahnya itu mencuri gajinya mereka, tapi karena dianggapnya itu mencemarkan nama baik dia, walaupun itu kasusnya benar gitu ya. Jadi yang memprotes soal itu pun dia sehingga dikenai hukuman dan masuk penjara. Nah, itu adalah contoh beberapa kasus yang saya temukan dari analisis yang dimana kasus itu melawan institusi atau individu yang lebih berkuasa gitu. Tapi selain itu ada juga saya menemukan cukup banyak speech crimes yang terjadi di antar warga gitu. Kalau yang kayak gini biasanya sifatnya gimana? Ini biasanya eh, misal kalau ada masalah personal antara dua orang gitu ya, misal eh, si temen aku ngutang sama aku gitu, terus aku ngepost di Facebook, balikin dong duit aku gitu. Nah, itu pun beberapa ada yang dikasusin karena dianggap pencemaran nama baik. Padahal itu sebenarnya kan beberapa kasus kayak gitu mungkin cukup diselesaikan secara yaitu kekeluargaan gitu atau ya restoratif justice gitu. Padahal mungkin hal kayak gitu nggak perlu sampai di penjara gitu ya. Misalnya bahkan yang paling parah kalau yang saya temukan bahkan di mana ada korban yang di mana dia mengalami kekerasan oleh suaminya seperti itu atau misal ya korban KDRT seperti itu dia umumkan secara online gitu. Nah, itu pun dia bisa terkena kasus dan memang sudah ada beberapa yang terkena kasus dan dipenjara karena dia mengumumkan hal itu secara publik di digital sehingga itu dianggap pencemaran nama baik. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh kasus yang saya temukan dari analisis kasus-kasus UU ITE. Oke, next. Nah, lalu kalau misalnya yang dari saya analisis juga, ini padahal seperti yang tadi saya bahas itu kasus-kasusnya banyak yang mungkin kalau kita rasa sifatnya itu harusnya nggak usah dipenjara, nggak usah dihukum ya. Tapi dari hasil analisis aku ternyata hampir dari ribuan kasus itu hampir semuanya itu dinyatakan bersalah. Tepatnya 99,4%. Dan di antara itu 94%-nya diberi hukuman penjara. Bahkan rata-rata nilai hukuman penjaranya itu sampai 15 bulan. Mediannya 1 tahun. Next. Nah, tapi walaupun memang kesimpulan dari hasil analisisnya itu cukup membuat sedih mungkin ya, tapi sebenarnya ada perkembangan positif juga yang aku temukan, yaitu sebenarnya sejak tahun 2022-2023 kita bisa lihat bahwa ada penurunan yang cukup drastis dalam perkembangan speech crimes. Speech crimes itu tadi ya si apa? Terutama pencemaran nama baik. Itu terutama sejak Februari 2021 udah turun. Nah, kalau dari hasil analisis kualitatif aku itu ya, ini sebenarnya uh, align dengan saat Presiden Jokowi saat itu memang memerintahkan kepolisian untuk lebih memilih-milih kasus gitu. Jadi jangan kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif mungkin ya gak harus dihukum gitu. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa mungkin presiden dan kepolisian mereka memiliki efek yang sangat besar dalam implementasi gimana ke depannya si UU ITE ini. Sehingga ke depannya harapannya adalah tren ini terus berjalan sehingga speech crimes yang tidak diperlukan ini bisa turun dan kita bisa lebih memfokuskan terhadap crimes yang lebih urgent dan pressing. Kalau misalnya dalam hal ini secara 2 tahun terakhir sebenarnya yang paling banyak naik itu kasus judi online karena kita juga tahu kan memang dalam beberapa tahun ke belakang judi online sudah sangat marak dan sehingga memang sekarang udah makin banyak kasus judi online dan juga mungkin yang perlu ditangani juga tadi seperti kasus hacking,
atau kasus financial crimes, mungkin ya seperti itu. Oke, next. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, ini sebenarnya data yang aku pakai adalah sampai 2023, persisnya kalau nggak salah April 2023. Nah, tapi sebenarnya kan itu udah hampir 2 tahun yang lalu ya. Kita juga nggak tahu nih apakah ada perkembangan yang berubah lagi dari si kasus-kasusnya ini. Apa mungkin sekarang yang paling banyak kasusnya seperti apa? Apakah mungkin setelah revisi UU ITE tahun 2024 itu dia eh, apakah makin berkurang gitu? Atau justru mungkin beberapa hal makin bertambah karena dari revisi itu pun ada beberapa hal yang positif tapi ada yang negatif juga. Terus kita juga mau mempelajari kan mungkin kalau misalnya dengan pergantian presiden nanti apakah akan ada efek juga gitu terhadap kasus-kasusnya. Dan harapannya adalah sebenarnya si hasil analisis dan data-datanya ini eh, bisa diakses juga secara publik agar publik bisa pantau juga ikut mengawal implementasi UU ITE ini gimana biar sesuai dengan tujuan dia dibentuk dan sesuai dengan agar dia bisa melindungi kita sebagai warga di dunia digital gitu. Nah, karena itu kebetulan aku juga ini rencananya mungkin tahun depan mau bikin lanjutkan project risetnya ini untuk membangun semacam platform pantau UU ITE yang bisa diakses secara publik dan datanya update secara real time gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik gabung ke timnya, entah sebagai developer atau dalam hal data gitu, ntar mungkin bisa kirim email ke aku juga ya. Thank you. Oke, jadi semoga teman-teman bisa terbayang ya. Ternyata begitu ketika data science digunakan untuk melihat situasi sosial gitu. Dan pasti teman-teman sekarang udah mulai punya pertanyaan-pertanyaan untuk biar lebih bisa paham tadi hasil tesis dari Kak Nilta. Makasih ya Kak Nilta udah menceritakan hasil tesis yang pastinya dikerjakan dengan kerja keras gitu ya dalam versi yang sederhana nih ke kita dalam waktu 10 menit aja gitu. Iya, Oke. sama. Oke, tadi juga ada ya kesempatan untuk jadi volunteer. Nanti teman-teman kita akan screenshot juga ya bagaimana caranya bisa berperan untuk platform pantau UU ITE tersebut. Nanti tunggu aja di grup WhatsApp-nya bakal dikirim gitu ya, biar teman-teman yang memang punya keahlian dalam teknologi yang dibutuhkan Kanilta itu bisa saling berkolaborasi. Oke, Kanilta. Hmm, ini aku lihat ya teman-teman pertanyaannya udah banyak sekali gitu ya. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya secara langsung, secara raise hand, boleh ya teman-teman bisa raise hand dan nanti langsung bertanya nih ke Kanilta kan kapan lagi punya kesempatan bisa nanya langsung ke Kanilta gitu. Oke, sebelumnya aku coba bacakan dulu nih pertanyaan yang udah ada nih Kanilta. Oke. Uh, Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Oki Maritasari nih Kanilta. Ada banyak sih, ada 3 pertanyaan gitu ya. Tapi kita akan coba lihat satu persatu pertanyaannya. Kalau belajar data science, ini lebih ke data science-nya. Sebenarnya kita itu perlu belajar tools apa metodenya. Um, Terus ketika kita punya data dan ingin mengubah itu sebagai insight, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dan ini mungkin yang paling paling penting juga ya.
kalau belajar data science itu paling utama apakah matematika atau justru isunya atau bisnisnya atau problemnya yang harus dikuasai dulu, Kak? Mungkin kita bisa mulai pertanyaannya dari tentang data science yang diajukan Kak Oki ya. Boleh Kak Nilta? Oke, mungkin eh, aku ngejelasin dulu bahwa data science itu emang dia melibatkan banyak banget hal dan banyak banget field yang eh, like dia emang terkompos oleh banyak field gitu. Salah satunya tadi matematika, terus juga programming, termasuk juga data dan juga yang penting juga memang pengetahuan bisnis atau kalau misalnya dalam hal sosial ya pengetahuan sosialnya gitu. Nah, eh, kalau first thing to do-nya apa? Mungkin semuanya penting, tapi kayak ya coba satu persatu gitu. Misal kalau misalnya kita merasa matematikanya masih kurang, nah pertama mungkin kita coba mempelajari lagi matematikanya karena salah satu yang menjadi fundamental dalam data science juga adalah pengetahuan matematika khususnya terutama kayak statistics dan probability kayak gitu. Terus yang kedua tuh apa juga penting untuk belajar programming. Yang programming di sini sebenarnya emang bebas pakai bahasanya apa, tapi biasanya kalau data science itu kita usahakan belajar Python atau R karena biasanya banyak library data science yang digunakan yang bisa membantu dalam proses data science kita biasanya itu dalam Python atau R juga bisa. Tapi paling sering sih Python gitu. Terus yang ketiga tadi mungkin ini ada nyebut soal database gitu-gitu juga sebenarnya kadang penting juga untuk belajar itu soal si datanya itu data processing dan data storage yaitu misal menggunakan database untuk atau enggak belajar memproses data dalam jumlah besar secara distributed itu adalah salah satu hal juga yang kita pelajarin dalam data science, tapi mungkin itu di yang prioritas belakangan gitu ya. Karena utamanya tadi yang dua itu dulu. Terus, nah yang keempat sebenarnya ini salah satu yang paling pentingnya sih mempelajari si bisnisnya atau sosialnya tergantung memang konteks yang kita ingin menggunakan data science itu dalam konteks apa gitu. Misal kalau dalam perusahaan berarti kita juga perlu mempelajari yaitu si proses bisnisnya atau maksudnya hal yang ingin kita optimize atau hal yang ingin kita solve gitu yang menjadi hal yang penting. Cuman karena ini tergantung konteksnya, kayak memang kita ingin mengaplikasikannya di mana. Kalau misalnya dalam si data science-nya sendiri, kalau menurut aku yaitu si matematika dan programming. Mungkin ini sekaligus menjawab yang ketiga juga itu ya. Terus yang nomor dua, nah kalau misalnya untuk bisa menjadi sebuah insight, apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau ini tergantung tools yang kalian pakai, tapi kalau misalnya aku kemarin kan aku melakukan exploratory data analysis, sehingga memang aku belum menentukan spesifiknya hal apa aja sih yang mau aku cari tahu dan hal apa aja yang mau aku gali dari si data tersebut. Tapi justru aku mesti melakukan eksplorasi dan di situ gimana aku caranya aku mencatat segala hal yang mungkin saat ini belum belum kita ketahui tentang data tersebut apa dan kira-kira dari relationship antar data tersebut apa aja sih yang mungkin muncul gitu. Nah, dari hal itu, terus dari si datanya itu, kita bisa melakukan data visualization, salah satu cara untuk mengambil insight dari data. Misal tadi dengan membuat chart atau diagram, dari situ mungkin kita bisa melihat sebuah tren dari datanya, sehingga kita mendapatkan insight dari situ.
Tapi tentu saja memang banyak caranya, dan karena data science itu emang field yang luas, jadi tergantung dari apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita pelajari, dan hasil output dari si sistemnya itu juga mau kita kayak gimana. Nah, itu ada macam-macam gitu. Oke, semoga tadi Oki terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada yang dibingungin, boleh banget ditanya lagi. Oh iya, Kanilta, ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibtihal Komaria. Cuman memang dia salah kirim ya pertanyaannya ke direct message, bukan ke public. Ini terkait soal hasil analisis tadi dari Kanilta. Jadi, eh, boleh dijelasin nggak sih gimana sih penggunaan metodenya tadi? Apakah itu berarti analisis sentimen kah? Karena dia memang punya background yang sama nih dari informatika. Gimana tuh, Kak? Iya, aku jelasin ya. Kalau kalau kebetulan dalam hal ini aku gak menganalisis sentimennya, karena em, sifatnya itu yang dia merupakan kasus legal gitu, sehingga secara kalimatnya pun mungkin rata-rata tidak mengandung sentimen, maksudnya dia sifatnya objektif gitu, netral rata-rata. Kecuali mungkin kalau misalnya yang dianalisis tadi adalah si kata-kata yang diucapkan dalam si sosmednya itu, mungkin dia ada yang sifatnya sentimennya negatif atau positif. Walaupun dalam hal ini kalau misalnya pencemaran nama baik, mungkin kita kalau misalnya, makanya kalau kita lihat secara sosialnya mungkin ya itu sentimennya kita nggak perlu analisis karena em, pasti negatif gitu. Dan atau ya boleh juga sih melakukan analisis sentimen, tapi lebih kembali ke kita mau mencari tahu apa dari hasil data tersebut. Nah, kalau misalnya metode yang aku lakukan tadi, em, yang pertama kan tadi si information extraction, ya itu yang pastinya biar mendapatkan segala detail dari kasus tersebut, biar bisa kita cari tahu misalnya tadi soal dia hukumannya berapa lama, apakah dia em, jenis kejahatannya apa, apakah dia pelakunya perempuan atau laki-laki, karena sebenarnya di tesis lengkapnya juga aku mempelajari soal gender distributionnya dalam hal misal kasus pornografi kayak gimana, kalau kasus macam-macam kayak gimana. Nah, itu salah satu step pertamanya tadi si information extraction. Nah, terus yang aku lakukan juga adalah topic modeling. Nah, di topic modeling ini aku otomatis membagi semua si kasus-kasus ini menjadi beberapa topik, dan di mana topiknya itu nggak aku tentukan dulu, tapi aku lihat dari sistemnya dia otomatis ngambil topiknya tuh kayak gimana, berdasarkan kata-kata apa mungkin yang mirip. Nah, dari situ sebenarnya aku juga dapat 5 topik, yaitu topik pornografi. Mungkin kalau pornografi kita mikirnya dia sudah pasti apa tadi yang kejahatan yang pelanggaran kesusilaan, tapi sebenarnya enggak, karena ada juga beberapa kasus misal pemerasan atau ancaman kekerasan atau bahkan pencemaran nama baik, dia sebenarnya mungkin masuk juga topik pornografi. Dan biasanya ini juga dari yang aku temukan, misal biasanya korbannya adalah hampir semuanya perempuan. Nah, terus yang kedua adalah tadi speech, speech crimes, karena beberapa jenis kejahatan pun bisa melibatkan speech gitu. Yang ketiga adalah finansial, karena tadi sebenarnya finansial ini bisa dari fraud, bisa juga dari pencurian data dan lain-lain, tapi mungkin dalam konteks dia untuk keuntungan finansial gitu. Yang keempat adalah tadi perjudian, dan yang kelima apa ya? Aku udah lupa. eh Apa 4 ya? Nah, ya itulah kalau nggak salah tuh 4 itu, tapi aku lupa ada satu lagi apa enggak. Nah, itu dari yang topik modeling. Lalu aku juga tadi kan melakukan apa ya? Case retrieval. Nah, itu aku pakai case retrieval itu untuk mengambil mencari kasus-kasus yang berhubungan dengan, misal dalam hal ini aku emang mau sengaja nyari kasus-kasus yang berhubungan sama
kepolisian gitu. Dan di situ aku em, membuat list keywords yang mungkin berhubungan dengan polisi, lalu dengan menggunakan metode salah satunya yang aku pakai itu tadi BM25. Nah, dia dari semua ribuan kasus itu dia jadi mengembalikan beberapa kasus yang dirasa paling relevan dengan yang aku cari. Dan dari situ jadi itu mempermudah analisis aku. Nah, yang terus lalu salah satu metode yang selanjutnya aku lakukan adalah case classification, dan itu aku lakukan untuk membagi kasus-kasus menjadi tadi speech crimes yang terhadap institusi dan speech crimes yang antar warga, karena di situ aku mau melihat sebenarnya perbedaan antar keduanya tuh kayak gimana sih. Misal, oh ternyata kalau yang antar warga lumayan banyak korbannya yang adalah ibu rumah tangga gitu. Misal dari jadi dari hasil klasifikasinya mungkin aku mau mengambil insight-insight lain dari semua data-data tersebut. Hmm, udah sih kalau nggak salah. Nah, terus ya itu dengan salah satu caranya lagi lah, yaitu menggunakan data visualization kemudian untuk membantu si analisisnya. Itu kalau misalnya yang aku lakukan. Tapi memang eh, nggak pastinya nggak semua orang di data science akan menggunakan metode yang persis sama kayak gitu. Karena even untuk melakukan hal yang sama bisa metodenya beda-beda. Em, lalu kalau misalnya untuk hal lain mungkin misal kita harus membangun machine learning model baru untuk apa yang di training kayak gitu. Jadi semuanya tergantung kembali lagi ke tasknya kita apa dan cara kita mau solve problemnya itu kayak gimana. Oke, jadi mungkin aku sedikit bertanya gitu ya dari penjelasan metode-metode itu tadi, ternyata data-data yang dikumpulkan itu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tertentu untuk memahami kasus ini gitu ya. Nah, aku jadi kayak penasaran sebelum nanti ada Delistia yang udah raise hand nih, aku penasaran apa sih Kak yang terjadi ketika kasus ini itu tidak dianalisis secara atau dengan bantuan data science gitu. Ah, Nah, sebenarnya sudah ada juga beberapa riset yang memang melakukan studi serupa gitu ya. Dan bahkan mungkin dari aspek sosialnya mereka lebih komprehensif lagi karena yang melakukan risetnya misal emang dari orang legal atau dari orang sosial. Nah, tapi ada kelebihannya dan kekurangannya gitu. Jadi secara kelebihannya memang dari sisi legal dan sosialnya mungkin lebih in-depth, cuman kekurangannya karena dianalisis secara dengan manusia secara manual pasti ada significant time and effortnya itu ya, sehingga kalau dari beberapa studi lain yang mempelajari kasus UITE ini yang dilakukan hanya secara kualitatif, biasanya jumlah kasusnya tidak sebanyak itu, karena itu kan harus dibaca satu-satu. Nah, kenapa di sini aku merasa menggunakan data science itu bisa membantu? Karena itu membuat prosesnya menjadi lebih efisien sehingga memungkinkan kita untuk menganalisis semua kasus yang ada secara komprehensif gitu dengan jumlah waktu. Kalau menggunakan data science mungkin mempelajari 5 kasus versus 5.000 kasus itu bedanya hanya hitungan detik gitu ya. Kalau misalnya memang sistemnya sudah ada gitu. Sedangkan kalau misalnya dengan manusia ya mempelajari 5 kasus dan 5.000 kasus itu waktu dan tenaganya sangat berbeda gitu. Nah, kayak gitu paling. Tapi ya tentu saja mungkin kalau misalnya yang secara manusia, mungkin akurasinya juga bisa lebih tinggi, dan juga ya itu analisisnya bisa lebih in-depth secara kualitatif. Sedangkan mungkin kalau misalnya secara data science, karena dia automated menggunakan komputer, bisa jadi ada konteks-konteks yang nggak keambil oleh komputernya. Nah, kayak gitu. Oke, ini kita jadi pasti udah kebayang banget ya apa sih akhirnya social data science itu dan ternyata apa kekurangannya jika isu sosial tidak dianalisis dengan data science.
Oke, Kak Nilta ini udah ada yang raise hand dari tadi. Makasih Dea udah menunggu ya kesempatannya bertanya. Silakan Dea, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Sofia Mika. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Asanata. Izin memperkenalkan diri, saya Delisti Afianti. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga pada Kak Asanata karena tadi telah mau menjelaskan terkait tesisnya sangat-sangat insightful banget ya Kak. Kebetulan saya juga dari jurusan Teknik Informatika S1. Di sini saya mungkin ingin bertanya sedikit terkait, kalau nggak salah tadi Kak Asanilda tuh berbicara tentang skripsinya mungkin ya, yang mengkombinasikan antara back end sama data science. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana Kak Asanilda itu menentukan gitu, akhirnya bisa ngambil antara data science dan back end untuk dikombinasikan ke dalam skripsinya dan topiknya apa. Kebetulan saya juga lagi mau nyusun skripsi, mungkin nanti bisa jadi motivasi atau referensi untuk saya. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Maksudnya tadi mungkin yang tugas akhir S1 pas di ITB itu ya? Atau Iya, Kak. oh ya. Nah, kalau yang waktu itu pas aku S1 itu kebetulan karena aku juga memang ada sukaan terhadap bahasa gitu ya, maksudnya ada ketertarikan juga sehingga makanya topik aku waktu itu adalah membangun pemeriksa ejaan dan grammar bahasa Indonesia. Karena waktu itu kayaknya juga mungkin belum, kalau sekarang sih mungkin udah banyak ya, kalau waktu itu kayaknya belum ada yang aku rasa benar-benar bisa memeriksa ejaan dan grammar bahasa Indonesia. Nah, kalau di situ aku menggunakan beberapa teknik yang em, mungkin sifatnya kayak cukup basic kalau dulu ya. Tapi itu juga mungkin termasuk dalam natural language processing kalau kamu tahu. Nah, di situ aku juga karena aku juga memang tertarik dengan pelajaran natural language processing yang waktu itu aku pelajarin pas S1. Nah, lalu back end-nya itu aku gunakan untuk menjadikan dia dalam bentuk website. Jadi agar bisa diakses. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti si proyeksi UU ITE ini, pantau UU ITE ini jalan, sebenarnya juga dia juga berarti kan akan mengkombinasikan si web development dengan data analisis gitu. Nah, kalau misalnya kamu bingung nyari topik, nah mungkin kalau tergantung sih karena ada beberapa orang yang mungkin kayak ngambil dari si dosbingnya kayak gimana. Maksudnya ada dosen-dosen yang emang menawarkan beberapa ide. Tapi kalau mau dari ide sendiri mungkin ya itu berangkat dari si ketertarikan kamu sendiri di bidang apa gitu dan kira-kira apa sih yang kamu lihat mungkin yang masih ada gap yang di situ kamu tertarik untuk kayak fill the missing gap di situ gitu. Nanti tadi Dea ya, kalau misalnya pengen masih bertanya-tanya soal tesis, skripsi, itu bisa bertanya ke LinkedIn-nya Kak Nilta ya mungkin. Nanti teman-teman bisa langsung DM-DM, langsung message-message Kak Nilta lewat LinkedIn. Ini juga ada yang bertanya, gimana bisa baca tesisnya. Mungkin teman-teman bisa baca abstraknya di LinkedIn-nya, tapi kalau mau baca lebih lanjut, apakah ada aksesnya ya Kak Nilta? Kalau saat ini emang belum aku publish online karena maksudnya kayak belum ada di jurnal atau apapun karena aku harapannya sebenarnya pengen melanjutkan dulu biar bisa lebih komprehensif lagi dan relevan dengan kondisi sekarang sehingga sebelum di publish online. Tapi kalau misalnya ada yang mau baca sih boleh email ke aku aja asanilta@gmail.com nanti aku kirim lengkapnya gitu. Oke. Oke, nanti teman-teman ditunggu ya. Nanti screenshot tadi volunteer dan emailnya Kak Nilta. Oke. Oh iya, tadi aku tuh ngeliat-ngeliat siapa aja sih yang udah join. Tadi udah ada 93-an gitu ya. Dan aku lihat ada ada juga nih yang bergabung. Sebentar aku coba cek lagi.
Ada tamu spesial ternyata yang bergabung teman-teman. Jadi ternyata Ibu Hetifah, Ketua Komisi X DPR RI juga bergabung ke sini menyimak inspirasi perempuan inovasi. Terima kasih banyak ya Bu sudah ikut bergabung. Tadi juga kita kaget loh dipublish gitu di Instagramnya Bu Hetifah. Terima kasih sudah menyempatkannya. Karena Bu Hetifah kemarin juga datang teman-teman ke demo-nya perempuan inovasi gitu. Mungkin Bu Hetifah kalau bisa memberi semangat ke teman-teman perempuan inovasi boleh ya Bu, via chat atau via ngomong juga boleh. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman juga bisa menyapa Bu Hetifah gitu ya di kolom chat. Oke, kita tadi kembali lagi ya Kak Nilta. Ada satu pertanyaan terakhir nih yang sebenarnya menarik banget. Jadi tadi Salsabila bertanya, jadi kalau misalnya kita itu mau masuk ke IT gitu ya, terus memecahkan masalah sosial, menganalisis, terutama sebentar, aku coba baca dari awal. Apa sih yang harus diperlukan dan dipersiapkan ketika nanti fresh graduates tamatan dari jurusan sosiologi memasuki dunia pekerjaan, terutama berhubungan dengan IT untuk memecahkan analisis masalah sosial yang basisnya IT gitu. Kalau misalnya gitu ya, anak sosiologi belajar social data science, itu Kak, apakah ada peluang gitu Kak? Atau social data science ini memang lebih ke anak jurusan yang S1-nya matematika atau informatika. Nah, mungkin Kak Nilta bisa ceritain itu, terutama teman-temannya background-nya seperti apa gitu ya waktu di Oxford. Oke. Nah, ini good news for everyone dari jurusan apapun, terutama yang sosial ya. Justru kalau misalnya yang teman-teman aku dari social data science itu hampir semuanya itu dari jurusan sosial, non IT justru. Mungkin cuman aku sama satu teman lain yang justru backgroundnya teknis. Yang lain tuh justru dari ilmu politik atau maksudnya macam-macam lah. Ada yang ekonomi, ada yang apa macam-macam semuanya. Nah, justru di situ mereka mau belajar gimana cara menggunakan data science untuk mungkin field mereka masing-masing gitu. Dan itu pun sebenarnya nggak harus dipelajarin di kuliah doang. Kita karena banyak hal, apalagi dengan eh, jumlah apa ya knowledge dan pelajaran yang ada online saat ini, tuh kita bisa banget kok belajar secara otodidak gitu ya, cara programming, dengan juga belajar statistik, belajar juga data science-nya gimana, apalagi mungkin justru kalian udah punya em, basis knowledge yang bagus untuk soal pengetahuan sosial, apalagi dalam field masing-masing gitu. Karena dalam pekerjaan pun, nah misal kalau misalnya daftarnya sebagai data scientist di perusahaan tech, mungkin kalau misalnya yang kayak gitu nyarinya yang mungkin yang emang dari matematika atau apa. Tapi mungkin kalau misalnya yang jurusannya non-teknis, justru bisa mencari yang memang di field kalian masing-masing gitu. Misal kalau misalnya ada tadi yang teknik sipil atau mungkin ada yang ya kedokteran, ada yang misalnya sosiologi. Jadi justru em, di sini kalian bisa bekerja di field masing-masing tapi menjadi semacam ahli data science dalam field tersebut gitu. Sehingga dengan kalian belajar sendiri pun itu bisa menjadi apa ya added value bagi kalian sendiri karena emang nggak semua orang di bidang sosial juga ngerti data science kan. Dan apalagi kalau orang dari data science sendiri misal kayak yang informatika atau matematika, justru mereka juga mungkin pengetahuan tentang bidang spesifik yang kalian pelajarin di jurusan masing-masing juga mungkin belum seluas itu gitu. Sehingga di situ kalian bisa memiliki kelebihan yang unik kalau misalnya mempelajari data science dengan basis pengetahuan sosial kalian gitu. Oke, wah ini good news banget teman-teman sosial. Ternyata
sangat bisa gitu ya masuk dalam STEM yang spesifik ke jurusan Social Data Science ini. Makasih banyak Kanilta udah mau gitu ya membagikan pengetahuan ini karena memang ini jadi suatu hal yang baru banget buat teman-teman perempuan inovasi. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget. Aku udah screenshot semua ya pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya memang kita punya kesempatan, kita akan coba pilih pertanyaan-pertanyaannya nanti untuk dijawab nih di sosial medianya Perempuan Inovasi. Nanti mungkin Kanilta bisa membantu menjelaskan teman-teman yang masih bingung. Karena ternyata kita udah jam 20.20 gitu. Jadi sebentar lagi waktunya berakhir gitu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi nih buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya di hari Minggu belajar sesuatu hal yang baru. Kita belajar bareng dari sosok inspirasi perempuan inovasi kali ini sama Kak Nilta. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai penutup nih Kak Nilta, boleh dong semangatin perempuan-perempuan di sini. Mungkin juga ada ya peserta laki-laki juga di sini karena kalau di acara perempuan inovasi sebenarnya kita boleh siapa aja bergabung gitu ya, semangatin untuk bisa apa sih kayak kalau misalnya kita punya keinginan belajar terus berkarir terus tuh kenapa harus kayak diwujudkan gitu meskipun mungkin tidak mudah juga ya Kak Nilta. Boleh. Ya, bener banget. Jadi ya semangat semua teman-teman, ya mau itu laki-laki ataupun perempuan. Cuman khusus buat yang perempuan, mungkin emang kadang bakal lebih banyak challenge-nya di bidang ini karena kan emang masih male-dominated field. Kadang juga aku selama kerja sering kali satu-satunya perempuan di tim. Tapi kita justru harus menunjukkan bahwa kita nggak kalah kok dari segi pemikiran, dari segi skill, dari segi motivasi dan semangat juga apalagi ya. Karena itu kita juga harus rajin belajar sendiri, rajin upgrade skill kita, rajin juga mungkin berkomunikasi dan berkomunitas dengan sesama seperti di Perempuan Inovasi ini buat saling menyemangati dan menunjukkan apa aja sih sebenarnya yang bisa kita pelajarin di bidang STEM ini karena passion setiap orang kan beda-beda dan mau kalian tertariknya di bidang apa pasti yang pasti kalian ya harus tetap bersemangat dan termotivasi untuk upgrade diri mau itu belajar, mau itu S2, mau itu bekerja, mau itu bahkan misal just mengembangkan passion project sendiri atau berkontribusi di masyarakat dalam hal apapun gitu. Ya, semangat semuanya. Terima kasih banyak Kanilta untuk semangatnya dan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga masih mau terus nih dijadi menjawab pertanyaan teman-teman perempuan inovasi ya di kesempatan selanjutnya Iya. buat belajar terus. Terima kasih banyak juga semuanya dan terima kasih Sofia dan perempuan inovasi juga atas kesempatan ini. Oke, nanti teman-teman, karena tadi memang live streamingnya ada kendala, tapi tenang aja, nanti video kali ini akan diunggah juga ya di Perempuan Inovasi. Jadi tenang aja, nanti bisa disimak lagi, bisa dipelajari lagi. Ini juga ada yang bilang Nadira seru banget, next time durasinya lebih lama juga nggak apa-apa. Udah lama ya padahal. Ya, Mulai semoga nanti nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga mungkin kalau misalnya ada yang belum kejawab atau apa. Iya, bisa Kita belajar social data science lebih dalam lagi ya. Oke, Kanilta, terima kasih banyak. Dan di sini aku tutup untuk sesi dialognya Inspirasi Perempuan Inovasi. Dan aku kembalikan lagi ke Afifa untuk teman-teman yang mulai bertanya soal sertifikat dan juga foto barengnya. Terima kasih banyak, teman-teman. Dan aku kembalikan ke Afifa. Thank you. Terima kasih Kak Mega, Kak Nilta. Wah, luar biasa banget, keren banget tadi materi-materinya, diskusinya juga yang sudah disampaikan. Terima kasih juga pada Ibu Hatifah selaku anggota DPR RI telah bergabung pada sesi Perempuan Inovasi malam ini. Iya teman-teman, gimana sesinya malam ini teman-teman? Seru banget kan? Bener-bener apa ya, bermanfaat gitu. Berdaging semua gitu kan. Setuju nggak teman-teman?
Oke, teman-teman semuanya dimohon jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kami akan membagikan link untuk absensi, untuk pengisian sertifikat kepada kalian. Perlu digarisbawahi bahwa link ini tidak akan dibagikan di luar Zoom ya teman-teman. Jadi nanti kami akan share linknya. Nah ini udah. Ini bisa di screenshot ya teman-teman, diisi. Dan kami akan beri waktu sekitar 3 menit untuk pengisian. Boleh juga di screenshot ya teman-teman. Karena link ini nggak akan dibagikan di luar Zoom, jadi teman-teman kami beri waktu sekitar 3 menit untuk mengisi absensi untuk bisa dapetin sertifikatnya. Hmm, Kak Link nggak bisa scan karena Zoom pakai HP. Bisa di screenshot dulu linknya Kak. Nanti mungkin setelah sesi ini bisa diisi. Udah, apakah sudah selesai semua? It- link link dari absensinya, feedback formnya sudah ada di chat ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada fitur scan di handphonenya, bisa copy link yang udah dikirim Kak Sofia Mega di chat yang ada di Zoom ya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Hetiva. Oke, apakah sudah selesai mengisinya teman-teman? Perlu digarisbawahi lagi ya, kalau link ini tidak akan kami bagikan di luar link Zoom. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikat bisa diisi dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Jika belum selesai ngisi feedback formnya, boleh banget dilanjutkan setelah setelah ini ya teman-teman. Nggak kerasa banget kita udah hampir di ujung acara. Tapi sebelum mengakhiri itu kita foto bareng-bareng dulu yuk teman-teman. Boleh di on kan nggak ya? Nyalain nggak ya kameranya? Udah nyala semua belum ya? Yuk yuk. Yuk yang belum nyalain kameranya nyalain dulu. Yang perlu benerin jilbabnya atau rambutnya boleh banget supaya makin cantik.
Udah semua kah? Oke. Oke, kita mulai saja foto. Kakak, oke kita mulai foto ya teman-teman ya. Satu, gaya. Kalau gaya yang perempuan inovasi itu kayak gini nih. Boleh gaya apapun deh. Kita foto ya. Satu, dua, cheese. Oke, selanjutnya lagi ya. Satu, dua, cheese. Wow. Yuk. Sekali lagi ya teman-teman ya. Satu, dua, cheese. Oke. Oke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya bergabung pada sesi Perempuan Inovasi malam hari ini. Aku Fitla Aziza sebagai perwakilan dari tim perwakilan dari Perempuan Inovasi juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan untuk didengar gitu ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ke depannya. Sampai jumpa dalam kegiatan Perempuan Inovasi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih.